Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Kematian Pelayan Restoran. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada satu kisah pengalaman tentang seorang pemuda yang diajak bekerja keluar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebut saja namanya Wahyu. Wahyu yang diajak oleh temannya yaitu Tony dan Anwar. Mereka mengajak Wahyu untuk bekerja ikut dengannya di salah satu restoran besar di salah satu kota, tepatnya di Jakarta. Waktu itu Wahyu yang baru lulus SMK demi menyambung hidupnya, akhirnya Wahyu pun mengiyakan ajakan dari temannya itu. Bekerja di sebuah restoran besar tidak bisa secara langsung mendapatkan tugas yang mudah. Waktu itu Wahyu ditugaskan sebagai pelayan sekaligus pencuci piring. Sampai 1 bulan lamanya Wahyu bekerja di restoran tersebut dan hidup di perantauan, yang tidur di sepetak rumah yang dibiayai oleh Tony dan Anwar. 1 bulan saling mengenal dengan karyawan lain dan Wahyu pun akhirnya tahu kalau Anwar ini salah satu karyawan kesayangan bosnya yang setiap kali ada hal-hal yang penting atau mencari tahu tentang pegawai, tentang menu masakan dan apapun yang kiranya penting tentang restoran, Anwarlah orang yang dipercaya bosnya untuk mengurus itu semua. Setelah hampir setengah tahun, Anwar menjadi orang kepercayaan dari bosnya dan mendapatkan fasilitas lebih berupa motor yang digunakan untuk bolak-balik dari restoran ke kontrakannya. Perlakuan bosnya terhadap Anwar itu sangat beda dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Wahyu serta Tony yang melihat Anwar diistimewakan oleh bosnya tidak merasa iri dengan apa yang Anwar dapatkan, karena memang Anwar yang lebih dulu bekerja di restoran tersebut. Dan Anwar sendiri pun orangnya sangat baik, sering membantu jika Tony maupun Wahyu yang sedang mengalami kesulitan. Singkat ceritanya, setelah 2 tahun Wahyu bekerja di restoran tersebut, Anwar yang sebagai pekerja lama selama 1 minggu lebih dia izin tidak bekerja dikarenakan mengalami sakit. Sebagai orang kepercayaan bosnya, Anwar pun diperbolehkan untuk beberapa hari tidak usah berangkat bekerja, dan Anwar pun disuruh istirahat sampai kondisinya membaik. Namun setelah 2 minggu kemudian, keadaan Anwar yang sakit tidak kunjung sembuh juga, sampai akhirnya dibawa pulang ke kampung agar ada yang merawatnya. Waktu itu Wahyu sama Tony yang meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari dengan tujuan ingin menjenguk Anwar yang sedang sakit. Tapi anehnya bosnya tidak pernah mengizinkan dengan alasan pelanggan banyak yang berdatangan dan juga pelayan di sini masih kurang. Tony dan Wahyu yang belum sempat menjenguk Anwar, tiba-tiba Wahyu mendengar kabar kalau Anwar sudah meninggal dunia. Setelah waktu libur tiba yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk mereka bisa pulang kampung, akhirnya mereka berdua pulang untuk takziah ke makamnya Anwar. Walaupun sudah terlambat 2 minggu, dengan menaiki bus antar kota, keduanya menuju ke kampung halaman yang memakan waktu sekitar 3 jam. Sesampainya di kampung, Wahyu serta Tony langsung menuju ke rumahnya Anwar. Saat mereka berkunjung ke rumah orang tuanya Anwar, Wahyu mendapatkan cerita dari orang tuanya Anwar
kalau ternyata Anwar selama ini hampir 1 bulan ini mengalami sakit-sakitan, dan katanya itu bukanlah sakit yang biasa, yang dirawat di rumah sakit bisa langsung membaik maupun bisa sembuh. Tapi selama 1 minggu lebih dirawat di rumah sakit, kondisi Anwar malah semakin parah. Dan dokter pun mengatakan kalau Anwar ini mempunyai penyakit kronis. Padahal selama ini Anwar tidak pernah sakit ataupun memiliki riwayat penyakit yang sangat mematikan. Gaya hidup Anwar selama di tanah rantau pun sehat-sehat saja. Dia yang selalu berolahraga setiap pagi, makan pun selalu yang bergizi. Tapi kenapa Anwar sampai mengalami penyakit yang kronis dan harus menjalani operasi? Anwar yang dianjurkan untuk segera dioperasi, yang waktu itu keluarganya bingung harus bagaimana. Karena biaya operasi yang mahal, yang memang keluarganya Anwar bukan dari keluarga yang berada. Dari pihak keluarganya Anwar sempat tidak percaya dengan apa yang dialami Anwar. Setiap malamnya Anwar sering melihat makhluk yang tidak kasat mata, yang membuat dirinya ketakutan sampai tidak mau memejamkan mata dan tidak bisa tidur selama 5 hari lebih, yang membuat orang tuanya Anwar semakin khawatir dan mengurungkan niatnya untuk mengizinkan Anwar dioperasi. Selama Anwar dirawat oleh keluarganya, Anwar selalu mengucapkan, "Anwar sudah tidak sanggup, Anwar sudah tidak sanggup lagi." Kalimat itu adalah yang sering kali diucapkan di depan orang tuanya, termasuk beberapa keluarganya, dengan ucapan-ucapan lain yang tidak masuk akal. Perilaku anehnya Anwar bukan itu saja. Di dalam tidurnya, Anwar sering mengigau meminta tolong dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Di dalam rumahnya, Anwar pun suka menyendiri, sering melamun seperti tidak memiliki semangat menjalani kehidupan. Namun jika sedang melamun itu tidak bertahan lama, tubuh Anwar yang tiba-tiba melemah dan jatuh pingsan, dan bangun-bangun pasti seperti orang yang kerasukan. Dapat dipastikan setiap harinya Anwar mengalami seperti itu. Sebelumnya Anwar itu pernah bercerita kepada orang tuanya kalau sepulangnya dia dari tempat kerja yang diantar dengan mobil milik bosnya. Saat di perjalanan pulang, Anwar seperti melihat dan merasakan ada bayangan sosok hitam bertubuh tinggi yang membuntutinya. Tapi karena tubuh Anwar yang tidak bisa menahan rasa sakit, jadi Anwar tidak menghiraukan sosok bayangan tersebut. Sampai akhirnya Anwar tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Walaupun sudah berobat ke beberapa rumah sakit, tapi Tuhan berkata lain. Anwar meninggal dunia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Singkat ceritanya, setelah Wahyu dan Tony ini sudah bertemu dengan keluarganya dan juga sudah bertaziah ke makamnya Anwar, mereka berangkat lagi ke restoran karena hanya 1 hari mereka diizinkan pulang kampung. Dan setelah peninggalannya Anwar, ada karyawan pengganti yang ditunjuk sebagai orang kepercayaan bosnya. Karyawan yang totalnya 17 orang, waktu itu yang ditunjuk adalah Tony. Tony yang dirasa layak bisa menggantikan Anwar karena sudah tahu benar bagaimana tugas Anwar yang selama 2 tahun bekerja di restoran tersebut. Wahyu yang mengetahui Tony ditunjuk secara langsung oleh pemilik restoran untuk mengurus restoran dan juga sebagai orang kepercayaannya. Wahyu pun ikut senang mendengar kabar itu. "Alhamdulillah, selamat ya. Kamu sekarang naik jabatan. Yang tadinya kamu sebagai pelayan, sekarang kamu sudah tidak berkecendung lagi di belakang.
Begitu juga dengan Wahyu yang tadinya hanya pelayan dan tukang cuci piring. Setelah 2 tahun dia ikut dengan Anwar dan Tony, Wahyu pun dijadikan koki di restoran tersebut. Tony yang sudah tinggal di restoran, sementara Wahyu masih ada di kontrakan. Tapi walaupun begitu, Tony setiap seminggu sekali datang ke kontrakannya Wahyu untuk sekedar berbincang, menceritakan bagaimana asiknya menjadi orang kepercayaan bosnya. Setiap hari memegang uang, mau buat apapun, kata bosnya itu silahkan. Tapi yang penting tidak melebihi batas dan gajinya pun sering dilebihkan. Kalau dibandingkan dengan Wahyu, gaji Tony jauh lebih tinggi daripada Wahyu. Karena setiap bulan gajinya sekitar 5 juta. Itu pun belum termasuk tunjangan yang lain. Dari makanan yang setiap hari tinggal ambil, bensin yang setiap hari sudah dikasih bosnya, Tony benar-benar bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung. Tapi berbeda dengan Wahyu yang sebagai koki, gajinya yang jauh berbeda dengan Tony. Namun setidaknya Wahyu masih bisa membantu perekonomian keluarga di kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir setahun semenjak meninggalnya Anwar, ada satu karyawan baru sebagai pengganti Wahyu yang bertugas sebagai pelayan dan pencuci piring. Sebut saja namanya Adi. Adi yang baru 1 bulan bekerja di restoran tersebut. 1 bulan setelahnya, Adi izin tidak bekerja dikarenakan sakit. Bosnya yang mendengar kabar kalau Adi ini sakit diantarkan pulang ke kampungnya. 1 minggu setelah kepulangan dari restoran, tiba-tiba Adi dikabarkan meninggal dunia. Dan meninggalnya pun masih menjadi tanda tanya karena sakitnya yang secara mendadak. Dan itu pun waktunya 1 tahun tepat semenjak Anwar meninggal dunia. Singkat ceritanya, setelah hampir 2 tahun, Tony menjadi orang kepercayaan bosnya. Dengan segala kebutuhan hidupnya selalu dicukupi. Semua fasilitas disediakan, dengan segala apa yang dia inginkan pasti dituruti oleh bosnya. Tapi di balik itu semua ternyata berdampak pada Tony sendiri, yang menjadi sasaran dari pemilik restoran yang membuat Tony meninggal dunia. 2 tahun semenjak meninggalnya Anwar dan Adi, Tony pun akhirnya menjadi sasaran dari bosnya. Selama kurang lebih hampir 4 tahun, Wahyu ditinggalkan 3 rekan kerjanya secara berturut-turut. Sudah 3 orang yang meninggal dunia, yang membuat Wahyu merasa sangat kehilangan dan terpukul atas meninggalnya mereka. Dan yang membuat Wahyu bertanya-tanya, kenapa setiap kali karyawan yang bekerja di restoran ini pasti mengalami sakit-sakit selama 1 bulan. Dan bosnya pasti mengizinkan karyawan tersebut untuk pulang kampung. Namun tidak berselang lama setelah mereka pulang ke kampung, mereka meninggal dunia. Karena rasa penasaran ini, Wahyu yang waktu itu mau tidak mau harus pulang karena mendengar Tony meninggal dunia. Wahyu yang sebagai koki, dia rela mengundurkan diri dari restoran tersebut demi Tony. Karena waktu itu dia ditelepon keluarganya Tony memberitahukan bahwa Tony meninggal dunia. Dan Wahyu meminta agar menunda pemakaman Tony sampai Wahyu pulang. Tunggu sampai saya ke rumah agar saya bisa melihat jasad Tony yang terakhir kalinya. Mungkin hampir 1 malam jasad Tony diinapkan karena memang menunggu kepulangan dari Wahyu. Meninggal jam 5 sore sampai jam 9 pagi baru dimakamkan. Saat Wahyu melihat jasad Tony, Wahyu pun menyempatkan membuka kain yang menutupi wajah Tony untuk melihat Tony yang terakhir kalinya. Disitulah Wahyu melihat ada sesuatu yang janggal yang ada di dalam tubuh Tony. Apakah ini yang dinamakan orang yang ditumbalkan?
Dari berbagai cerita yang didengar oleh Wahyu, kalau orang yang ditumbalkan mempunyai ciri-ciri tertentu. Lalu kemudian Wahyu pun menanyakan kepada keluarganya Tony. Sebelum Tony ini meninggal dunia, apa Tony ini punya ciri-ciri kalau dia itu ditumbalkan? Keluarganya Tony yang mendapatkan pertanyaan tersebut tidak tahu apa maksud dari pertanyaan Wahyu. Sebelum Tony ini meninggal, apa Tony sering melihat hal-hal gaib yang membuatnya ketakutan? Hampir semua keluarganya mengatakan kalau Tony sering ketakutan secara mendadak. Dan yang membuat orang tuanya semakin khawatir waktu itu, Tony sering menuju ke satu titik ke arah tertentu. Disitulah Tony menjerit dan memejamkan mata. Tapi waktu itu orang tuanya tidak berpikir kalau Tony melihat hal-hal yang gaib. Hanya berpikir orang yang lagi sakit dan pasti halusinasinya kemana-mana. Dan tidak hanya itu, Tony juga sering mendengar suara atau bisikan aneh seperti mendengar lonceng, angklung, gemericik air, bahkan suara bisikan yang memanggil namanya. Dan Tony pun sering juga mencium wewangian, dan katanya Tony pun sering mencium wewangian, namun tidak diketahui sumbernya. Apakah Tony pernah mengucapkan satu nama, Pak? Bu? Tanya Wahyu mencecar orang tua Tony. Oh iya, benar. Tony sering mengatakan nama bosnya, dan dia juga mengatakan kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi dengan bosnya. Dari jawaban keluarganya Tony, Wahyu semakin yakin kalau Tony ini ditumbalkan. Dan mungkin juga Anwar dan Adi pun sama dijadikan tumbal oleh bosnya si pemilik restoran. Karena secara logikanya, restoran tempat Wahyu bekerja dari awal sampai sekarang ini tidak pernah mengalami yang namanya pasang surut. Restorannya selalu ramai sampai pelayannya kewalahan. Dari semua menu yang disajikan setiap harinya selalu habis tidak tersisa. Bahkan banyak pengunjung yang datang dan tidak kebagian, dan itu dialami Wahyu, Tony termasuk Anwar kalau restoran itu selalu ramai pengunjung. Pengunjung kebanyakan berasal dari luar daerah, karena menurut cerita itu restoran yang berpenglaris ramai dan laris manis oleh pengunjung dari luar daerah. Sedangkan warga di sekitar restoran justru sangat tidak berselera membeli. Hal ini terjadi karena jin penglaris bekerja menarik pengunjung dari orang-orang yang melintas di jalan raya. Bahkan orang-orang dari luar daerah rela jauh-jauh datang hanya untuk menyantap makanan dari restoran tersebut. Dan jika diamati setiap malam, tentunya tepatnya malam Sabtu, bosnya ini selalu menutup restorannya, mengizinkan para karyawannya untuk istirahat. Setelah meninggalnya Tony, Wahyu yang memang sudah mengundurkan diri, dia menanyakan kepada salah satu praktisi, apakah kematian teman-teman saya ini ada kaitannya dengan perilaku dari majikan saya? Karena pemilik restoran yang selalu memfasilitas setiap orang kepercayaannya, dan gajinya pun selalu dilebihkan. Wahyu menceritakan perilaku bosnya kepada praktisi tersebut. Lalu kemudian praktisi tersebut menjawab pertanyaan dari Wahyu. Itulah salah satu cara pelaku pesugihan mendapatkan tumbal, dengan salah satu cara menjadikan orang tersebut sebagai orang kepercayaannya. Dan bukan hanya orang kepercayaannya saja, tapi secara materi, secara kebutuhan, semuanya itu pasti dilebih-lebihkan, dan itu perlu diawasi. Kalau orang yang melakukan sesuatunya secara berlebihan, itu bisa jadi dia dengan sengaja menumbalkan orang tersebut. Setelah Wahyu mendengar penjelasan dari praktisi itu, dia mengingat tentang Anwar, Tony, dan juga Adi yang dijadikan orang kepercayaan, yang selalu mendapatkan fasilitas lebih dari bosnya. Dan semua itu tujuannya hanya untuk melanggengkan penglaris ataupun pesugihan dari pemilik restoran tersebut.
Kini sekarang Wahyu memang sudah tidak lagi bekerja di Jakarta, karena dia yakin pemilik restoran itu memang benar-benar melakukan pesugihan. Daripada dia harus menjadi tumbal, mendingan Wahyu keluar dari tempat itu dan mencari pekerjaan yang lain. Dan selesai. Itulah kisah pengalaman dari Wahyu. Semoga kisah Wahyu ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.